itu kata amar, itu Kejadian 1 ayat 3. Bang, yang kata amar itu Bang, itu menggunakan bahasa Ibrani. Nah, itu Terserah, kalau yang bahasa penting pakai Yunaninya, data, Bang. Anda ya, tampilkan data, buktikan. Saya sudah begini, Bang. Saya sudah buktikan logos adalah perkataan, itu buka rema adalah datanya perkataan. gimana Bang? Sabar, begini, Bang. Begini, Bang. Ini kan data di layar saya. Saya sudah buktikan logos adalah perkataan, rema adalah perkataan, amar adalah perkataan. Saya sudah Aku buka buktikan pakai jurnal, data. Sekarang Anda buktikan, Anda kalau Anda mau membantah, bantah pakai data. Jangan loading pakai data, Anda tidak pakai data. Ini menjadi ya, kekecewaan di hati saya, Bang. Silakan. Allah itu satu lalu berbicara apa Bang? Coba baca dari Bukan 25 sampai 32, Bang. Aku dan Bapa adalah satu itu dari 25 sampai 32. Dari Yohanes ya. 10 25 sampai 32. Coba. Jadi ketika Aku Abang coba sudah baca ya baca Bang. dari 25 sampai 32, bagaimana cara pemikiran Abang tentang itu? Apakah mereka satu hakikat atau satu pekerjaan atau satu kehendak atau satu tujuan? Coba Abang tes. Kita metode belajar, Bang, ya. Saya juga tidak terlalu pintar-pintar kok, ya. Kita metode belajar, Bang. Silakan. Iya, aku baca ya. Ini bentar. Siap. Aku udah HP bentar ini HP aku mah. Ini 10 ayat 30 25 sampai 25 sampai 30, Bang. 30 ya? Iya, 32. Iya, Dari 25 sampai 32. iya, aku tengah lapar Alhamdulillah. kamu, tapi kamu yang kulakukan dalam nama Bapakku itu lebih tapi kamu tidak percayakan. Masih domba-dombaku aku mendengarkan suaraku dan aku mendombakan aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, seorang pun tidak akan hidup. Aku memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat untuk kedatangan Bapakku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang yang Yahudi mengambil turun pelapar ikat kepada mereka banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku beri kepada kamu pekerjaan mereka di antaranya kamu mau melempari aku. Iya, iya betul Bang. Jadi ini yang mau Abang bantah berbicara apa? Ya kan, aku tadi Itu narasikan, berbicara satu pekerjaan, karena ketika Abang mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu hakikat, hakikat ini Abang tahu kan? Arti hakikat itu apa? iya, hakikat itu berbicara satu substansi atau intisari yang ada, menyatakan Ya, ada kenyataan yang keadaan. sebenarnya. Keadaan yang Iya, sebenarnya kan. Coba Abang baca itu di 20, Abang baca yang 31. Abang baca yang di 29. Apakah keadaan yang sebenarnya ini bagaimana ini? Berarti bertentangan. Bapakku yang memberikan kepadaku lebih besar dari siapapun. Yesus sendiri mengatakan Bapa lebih besar dari siapapun. Kalau Anda mengatakan iya, bahwa mereka satu hakikat, berarti Bapa dengan Yesus sama-sama besar, karena hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan yang sebenarnya Bapa lebih besar. Kenyataan yang sebenarnya menurut Yesus dalam Yohanes 10:29, Bapa lebih besar. Ini iya, perkataan Yesus iya, sendiri. Jadi iya, sabar. itu Jadi di sini sabar. Jadi di sini aku dan Bapa adalah satu dalam pengajaran. Karena ajaran-ajaran yang aku ajarkan ini berasal dari Bapakku. Begitu. Jadi bukan mereka satu hakikat. Kalau mereka satu hakikat, nanti Abang blunder sendiri, Bang Jack. Begitu. Jadi aku dan Bapa adalah sebenarnya, satu, itu satu pekerjaan, satu tujuan. Tidak akan sampai orang Yahudi sampai kepada Bapa tanpa melalui pengajaran Yesus. Karena kenapa? Karena Yesus dan Bapa adalah satu pengajaran. Ajaran yang Yesus ajarkan kepada orang Yahudi itu berasal dari Bapa. Begitu. Bapa yang memerintahkan Yesus untuk mengajarkan apa yang harus dia kerjakan itu. Jadi kalau Anda mengatakan satu hakikat, coba Anda jelaskan. Saya mau dengar penjelasan Anda. Silakan. iya. Jadi memang Bang, pernyataan tersebut itu sudah dianatema oleh dalam konsili Bapak-Bapak Gereja yang itu mengatakan aliran Arianisme yang mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada anak yaitu Yesus itu. Itu sebenarnya udah dikutuk di dalam konsili Bapak Gereja. Jadi sebenarnya kita harus tahu bahwa Yesus itu sebenarnya keadaannya itu adalah dua kodrat, di mana satu pribadi Sang Firman, hipostatis Sang Firman, yang satu dengan Bapa, tentu dengan dua kodrat itu adalah hipostatis union. Di mana hipostatis union itu berbicara adanya
dua hakikat Yesus ini. Hakikatnya yang satu dengan Bapa yaitu hakikat ilahi dan satu lagi hakikat kemanusiaan atau kodrat manusia. Nah, itulah Yesus ketika menjadi manusia, dia itu adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Melalui kemanusiaan memang lebih besar Bapa daripada Yesus karena itu berbicara kodrat kemanusiaannya antara pencipta dan ciptaan atau manusia sebagai ciptaan. Tetapi keilahian Yesus itu tetap satu di dalam Bapa. Makanya dikatakan aku dan Bapa dalam satu itu berbicara keilahian. Ketika Bapa berbicara lebih besar itu berbicara kemanusiaan. Yaitu Bapa dalam keilahian itu memang lebih besar daripada kemanusiaan Yesus yang adalah sebagai ciptaan. Begitu. Jadi memang kita perlu mengenal, makanya dikatakan Yohanes 1 ayat 14, Firman telah menjadi manusia. Yaitu berbicara Sang Firman yang adalah Allah hipostasis Sang Anak menambahkan keadaan manusia, menambahkan kodrat manusia. Tetapi keilahiannya tetap satu bersama Bapa itu. Makanya dikatakan Yohanes 1 ayat 1, Sang Firman Allah itu bersama-sama dengan Sang Bapa. Nah, itulah maka dikatakan keilahian satu dengan Bapa, kemanusiaan memang kodrat yang ditambahin itu memang lebih besar dari Bapa itu. Karena memang Bapa itu sifatnya omnipresent atau maha hadir. Nah, ketika Bapa maha hadir, keilahian anak juga maha hadir, tak pernah hilang. Tapi kemanusiaan yang ditambahkan itu terbatas menjadi manusia yang jelas lebih besar daripada Allah yang maha hadir itu. Oke, sudah? Sudah? Iya. Ya, jadi begini, Bang Jeff ya, agama tidak mungkin mematikan akal. Agama harus selaras dengan akal. Karena agama itu dari bahasa Sanskerta tidak agama kacau. Jadi ketika orang beragama itu seharusnya tidak kacau. Kalau dia beragama dia kacau, berarti itu yang salah bukan agamanya, tetapi orangnya. Abang perhatikan baik-baik ya. Saya mau tanya sama abang dulu. Menurut abang, firman itu apa? Tapi pakai data. Sabar. Tapi abang harus pakai data. Karena begini bang, Anda beragama Kristen, saya beragama Islam. Saya punya kitab suci, Al-Quranul Karim. Anda punya kitab suci, yaitu Bible. Ya, guna apa kita punya kitab suci? Guna kita punya kitab suci supaya kita tahu siapa Tuhan kita, apa perintah Tuhan kita, apa larangan Tuhan kita. Tugas kita manusia itu sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat. Anda pegang Anda punya kitab suci, supaya satu ketika ada yang bertanya tentang agama, Anda buka kitab suci Anda menjelaskan sesuai yang tertulis di dalam kitab suci. Orang mau percaya atau tidak itu sudah bukan urusan Anda. Ya, jadi Anda tetap fokus. Sekarang begini, firman, saya pakai dalil ya. Anda tolong pakai dalil. Saya mau tanya dulu sama Anda. Tadi Anda mengutip Yohanes 1:1 ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Setelah itu Anda kutip ke Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Benar kan? Firman itu bang adalah perkataan. Ya, Keluaran 34:28 firman adalah perkataan. Yeremia 15:16 firman adalah perkataan. Yeremia 30 nomor 4 firman adalah perkataan. Yeskiel 3 nomor 4 firman adalah perkataan. Yohanes 17:8 adalah perkataan. Yohanes 15:15. Jadi perkataan ini dia tidak wujud menjadi manusia, tidak bisa wujud menjadi manusia. Jadi perkataan ini, firman ini ketika diberikan kepada Musa, maka dia jadi Taurat. Diberikan kepada Daud, maka dia jadi Zabur. Diberikan kepada Yesus, maka dia jadi Injil. Diberikan kepada Nabi Muhammad, maka dia jadi Al-Quran. Itu firman. Jadi sama juga dengan di Islam itu bang. Kalau di Islam itu, Allah menciptakan langit dan bumi apabila dia hendak, dia menetapkan suatu, dia hanya berkata kepadanya, jadi, maka jadilah. Makanya Kejadian 1 nomor 3, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi firman itu adalah perkataan. Jadi Tuhan melakukan segala sesuatu dengan berfirman. Jadi Anda ingat tidak? Pada bulan ke-6, datanglah malaikat Gabriel kepada Bunda Maria untuk menyampaikan kepada Bunda Maria bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Malaikat Gabriel membawa apa? Yaitu membawa firman untuk sampaikan kepada Bunda Maria. Makanya tertulis di Yohanes 1 itu pada mulanya adalah firman.
firman itu datang dari Allah dan yang berfirman itu adalah Allah. Coba Anda cross check baik-baik di situ, Bang. Ketika Anda mengatakan firman itu telah menjadi manusia, terus Anda mengatakan satu hakikat, itu Anda blunder nanti. Karena Yohanes 1:14 itu, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Di situ ada kata diberikan. Siapa yang memberi? Allah Bapa. Yang menerima siapa? Yesus. Ada berapa keberadaan? Ada 2 keberadaan. Yang satu keberadaan yang tidak terlihat, yang satu sudah menjadi manusia terlihat. Berarti ada 2 hakikat. Hakikat yang tidak terlihat yaitu Allah Bapa, dan hakikat yang terlihat yaitu Yesus yang manusia itu. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Coba Anda berikan penjelasan kepada saya. Pemahaman Anda berlandaskan dalil yang ada di dalam kitab suci Anda. Firman itu apa? Apa firman itu? Silakan. Yang penting pakai dalil, Bang. Anda mau berbicara begini, berbicara ke sana, saya bisa terima. Yang penting ada tertulis di dalam Bible Anda itu. Begitu. Iya Bang, Silakan. jadi sebenarnya begini, bagus. Sebenarnya pertanyaan Bang Lodi bagus banget buat teman-teman Kristen supaya teman-teman Kristen paham. Tapi kalau teman-teman Muslim juga itu bagian Tuhan lah ya bisa mengerti. Jadi sebenarnya Bang, keterbatasan bahasa Indonesia memang tidak sanggup mengartikan arti firman. Karena sebenarnya di dalam bahasa Yunani arti firman itu ada 3 Bang. Ya, dalam bahasa Yunani ada firman. Pertama, firman yaitu logos, yaitu berbicara. Datanya di mana, Bang? Biar saya buka sini. Kita buktikan. Saya itu suka pakai Di data. dalam Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Ya, di dalam bahasa Yunaninya NRK and hologos, kai hologos and prostosteon, kai theos and hologos. Nah, Siap. itu kan firman. Pada mulanya adalah firman, NRK and hologos. Nah, logos ini kan artinya firman, dan ho itu adalah kata sandang yang artinya sang. Nah, sang firman itu berbicara bukan hanya artinya perkataan, tapi ada penambahan kata sandang yaitu ho atau subjek, yaitu sang. Jadi adanya pengertian firman itu sebagai logos itu artinya adalah sang firman, berarti bukan kata benda atau bukan berbicara perkataan saja, tapi merupakan sebuah pribadi. Makanya dikatakan di Yohanes 1 ayat 2, oleh karena dia menjadikan segala sesuatu. Ia itu kan berbicara subjek atau berbicara pribadi. Jadi bukan hanya sekedar perkataan, tetapi sebuah pribadi yang hidup, bahwa memang firman itu adalah pribadi yang hidup, bukan cuma perkataan. Nah, makanya dikatakan Yohanes 1 ayat 14, sang firman itu menjadi manusia. Jadi memang bukan berbicara perkataan Bapa, bukan perkataan Allah yang menjadi manusia, tetapi sang firman yang menjadi manusia. Makanya dikatakan Yohanes 1 ayat 18, anak tunggal Allah, yaitu sang firman yang menyatakannya. Aku baca lagi di Yohanes 1 ayat 18 ya Bang ya, supaya kita paham bahwa arti firman itu bukan hanya perkataan. Yang pertama kan logos, yang kedua apa? Remata. Remata yang artinya itu perkataan. Yang ketiga apa? Ada berapa firman itu? 3, logos, remata, dan dafar. Remata, dafar. Mana dalilnya? Kasih sama saya, biar saya periksa di sini. Dalilnya di mana? Kasih sama saya. Ya. Aku harus buka lagi nih. Ya harus, karena kita diskusi harus pakai data. Itu gelar saya JMC, jangan modal congor. Bentar. Siap, semangat Bang Jeff. Bang Jeff ini di mana Bang Jeff? Bang Jeff di Jakarta kah? Aku di Bandung Bang. Oh di Bandung. Bulan depan saya mau safari ke Jakarta. Kalau ada waktu kita bisa ketemu. Emang Abang di mana sekarang? Saya di Ternate, Maluku Utara. Bagaimana kita ketemu Bang? Kita diskusi offline. Iya, nanti kalau aku ada pelayanan aku ketemu Abang. Siap. Iya. Oke. Nanti Abang kirim nomor WA, boleh saya minta nomor WA ya? Janganlah, nanti. Soalnya aku masih anonimus Bang. Nanti kan gampang, nanti aku udah follow Abang nih, Bang Lodi nggak follow back. Oke, siap. Pakai data. Jadi data kita buka. Soalnya kalau Abang siap, saya datang ke Bandung. Kita diskusi di sana, mau tidak? Kemarin kan Kang Chan diskusi sama pendeta STM itu. Siapa? STM apa? YMYK.
MYM apa? MMA atau siapa tuh? Pendeta siapa itu? Yang mana ya? MYM apa MTH atau siapa itu lagi? MYM di Bandung kemarin Kencan beliau diskusi di Bandung itu. Saya kemarin kan diskusi sama Pak Pendeta Budi Asali di Surabaya. Saya baru pulang. Langsung di Jakarta saya hampir 1 bulan saya itu. Begitu. Oh iya. Kita lanjut ya, Bang ya. Oke, coba. Ya, di Yohanes 6 ayat 63 itu berbicara remata. Oke, sabar. Yohanes berapa? 6 ayat 33. Yohanes 6 nomor 33. Ini bicara remata. 6 ayat 63. Oh, ayat 63. Oke. Yohanes 6 ayat 63. nomor 63 ya. Oke, siap. Ini kita buktikan ya. Ya, makasih. Taremata haego lalale kahimin. Perkataan-perkataan yang telah kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi itu remata itu berbicara artinya perkataan. Oke. Jadi memang ada pengertian firman logos sebagai pribadi, ada pengertian remata sebagai perkataan, dan ada satu lagi yang tertulis firman yang tertulis di Alkitab itu. Apa itu? Cari Bang. Nanti kita buktikan. Ini kalau pakai data begini bagus. Ini bagus sekali nih, Bang Jeff ini. Ya, teman-teman dibantu tap-tap layar kita pecahkan 1M. Makasih Bang Arda, makasih orang biasa, terima kasih ya. Grafe. Ya, itu di mana? Itu ada di 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat. Theopnestos. Segala tulisan yang dilengkapi Allah. Berapa? 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 nomor 16. Iya, grape artinya tulisan. Yang dilengkapkan Allah. Bentar aku ganti earphone. Oke, siap. Nanti kita buktikan semua teman-temannya. Tulisan tulisan grape. Iya, jadi itu memang kita dalam teologi Kristen memang bahwa logos yang di Yohanes 1 ayat satu itu bukan berbicara hanya sekedar perkataan, Bang. Jadi memang adanya pribadi yang hidup, yaitu pribadi yang merupakan subjek, bahwa itulah merupakan sang anak itu yang telah menjadi manusia. Jadi memang begitulah kebagaimanan Allah kami, yaitu Tritunggal, Bapa, Putra atau Anak dan Roh Kudus itu dalam satu hakikat Allah. Jadi ketika berbicara Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu, itu berbicara Bapa dan Anak itu satu dalam hakikat Allah. Karena memang firman itu nggak cuma perkataan, tetapi pribadi. Begitu. Makanya dikatakan Yohanes 14 ayat 16, aku meminta kepada Bapa, dia akan mengirimkan kepada penolong yang lain dan dia akan mengirimkan kamu, yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16. Sudah. Oke, saya buktikan ya. Kita pakai dalil. Sabar, kita pakai dalil. Anda perhatikan di sini biar enak. Nih. Sini kita perhatikan dulu ya. Nih Bang. Di sini kita dari Yohanes 1:1 ya. Yohanes 1:1 ini firman ini apa Anda bilang? Firman itu adalah logos, Bang. Apa itu logos? Artinya apa? Logos itu anak Allah, Bang. Kalau kita bicara, kenapa aku bilang kata anak Allah? Karena logos anak Allah. Tetapi kenapa sebagai pribadi? Tapi memang gini, Bang. Ini kita belajar ya. Perhatikan. Ini Alkitab Sabda, Bang. Perhatikan baik-baik. Alkitab Sabda Yohanes 1:1 ya. Pada mulanya adalah firman. Oke? Pada mulanya adalah firman. Perhatikan sini. Pada mulanya adalah firman. Di sini firman ini ada strong number ini 3056. Kita buka di sini. Kita buka di sini, Pak. Nah, di sini logos, Bang. Ya.
Betul? Ya. Oke, Anda perhatikan sini, Bang. Perhatikan di layar saya nih. Perhatikan di layar saya, Bang. Logos di sini apa nih? Firman, perkataan. Perkataanku, firmanku, kata-kata. Ini. Ya, sabar dulu. Ini kata-kata. Logos adalah kata-kata. Saya buktikan. Anda mengatakan tadi beda ya. Nah, di sini kita buka lagi Kejadian 1 nomor 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Di sini ada terang number juga, Bang. Berfirman nih. Pak, kita buka berfirman nih. Apa di sini di Kejadian 1 nomor 3? Apa yang ada di sini? Yang ada di sini masih lalot. Sabar. Sabar, Bang. Masih lalot ini. Bentar. Ini kan Anda sudah lihat tadi di sini kan? Nih. Di sini kan firman itu perkataan. Nah, kita buka di Kejadian 1 nomor 3. Tapi masalahnya masih lalot. Nah, ini. Di Kejadian 1 nomor 3, ini adalah amar. Ya. Apa ini? Kok nggak kebuka? Sabar. Bentar, Bang. Emang agak-agak lalot, Bang, di sini ya. Nah, ini kita buka di sini. Ya. Berfirman nih. Nah, perhatikan, Bang. Amar. Apa ini artinya di sini? Firman ini sama, Bang. Berkata firman, berkatalah, katanya, firmannya, kata. Nih, sama. Kata-kata, perkataan, berkata, katanya, berfirman, kata-kata, berkatalah. Jadi firman itu kata-kata, itu yang amar. Tadi logos sama, amar sama. Sekarang kita buka Yohanes 17:8. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, kita buka lagi di sini. Segala firman kita buka. Nah, ternyata ini tidak lalot. Kita baca di sini rema, Bang. Rema. Nah, kita buka rema, kita lihat sama. Firman, perkataan apa? Perkataanku, kata-kata. Jederkon. Nah, ketika Anda berbicara panjang lebar tetapi Anda tidak bisa tunjukkan data. Sekarang kalau saya kembalinya begini, Bang. Ini jujur ya, saya harus abang jujur, Bang. Di sini kan Yohanes 1:1, Bang, kan? Bang. Pada mulanya adalah firman, betul? Yohanes 1:1. Firman yang di sini kan dia logos. Kan? Logos ini yang Anda mengatakan anak Allah. Yang dia menjadi manusia berarti 100% manusia, 100% Tuhan. Benar tidak? Oke. Nah, berarti buku ini juga 100% Tuhan, 100% manusia, Bang. Ini, Bang. Coba perhatikan sini, Bang. Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Hai Tofilus. Dalam bukuku yang pertama, Anda perhatikan di sini, Bang. Ini ada Stronambel 35:6 bukuku. Saya buka nih. Saya buka di sini. Ternyata ini agak lama. Nah, di sini apa? Logos. Berarti ini 100% buku, 100% Tuhan juga. Dan kita lihat sama. Perkataan, firmanku, perkataanku, firmanku, kata-kata. Nah ini. Kalaulah logos di Yohanes 1:1 Anda mengimani dia 100% manusia, 100% Tuhan, terus bagaimana logos yang ada di Kisah Para Rasul 1 nomor 1? Strong number-nya pun sama, 3056. Kenapa ini kalian mengimani dia 100% Tuhan, 100% manusia, tapi yang ini 100% buku, 100% cuek-cuek. Nih. Coba. Oke, Bang, saya komentarin ya. Kita itu bagus banget kita mengupas tentang yang Bang bawa itu kata amar, itu Kejadian 1:3. Bang, yang kata amar itu, Bang, itu menggunakan bahasa Ibrani. Nah, terserah, yang penting pakai data, Bang. Anda tampilkan data, buktikan. Saya sudah begini, Bang. Saya sudah buktikan logos adalah perkataan, rema adalah perkataan. Sabar, begini, Bang. Begini, Bang. Ini kan data di layar saya. Saya sudah buktikan logos adalah perkataan, rema adalah perkataan, amar adalah perkataan.
Saya sudah Aku buktikan bisa pakai jurnal. data. Sekarang Anda buktikan Anda, kalau Anda mau membantah, bantah pakai data. Jangan loading pakai data, Anda tidak pakai data. Ini menjadi Ya. kekecewaan di hati saya, Bang. Silakan. Ini oke. Amar itu di situ menggunakan bahasa Ibrani. Ntar aku baca dulu ya, Bang, sebelum Iya. kita Iya, aku silakan berbahasa dibaca. Ibrani, aku perlu baca dulu. Maksudnya aku sampaikan. Siap, Bang. Di Kejadian 1 ayat 3 itu kan menggunakan amar, itu kan berbicara bahasa Ibrani, tapi narasi yang aku bawakan itu berbicara logos, hemata dan grafe itu bahasa Yunani. Jadi memang logos, memang di data yang membawa itu memang menggunakan bahasa maknanya apa? Ibrani. Grafe maknanya amar maknanya apa? Grafe maknanya apa? Logos maknanya apa? Begitu. Iya, amar itu sama dengan logos, artinya sama juga perkataan. Perkataan kan? Tadi Ya, Anda bilang perkataan. anak Allah. Iya, kan merujuk kenapa anak Allah, karena memang ada kata sandang ho, gak mungkin sang kata itu menjadi bukan hanya perkataan, tetapi Ini logos, pribadi. enggak ada ho. Itu kan pakai bahasa Ibrani, Bang. Makanya tadi aku buka di bahasa. Bukan di logos, Yunaninya. ini tidak ada ho logos, cuma logos. Yang di mana? Yohanes 1:1. Ada. Wah, gimana sih, Bang? Kan tadi kan aku baca NKT, logos, hologos. Aku baca lagi ya. Yohanes 1 adalah NRK en hologos. Kai hologos. Theos. Nah, terus Nah, artinya itu kan apa? ada kata Artinya ho-nya di apa? situ. Iya, artinya apa? Pada mulanya adalah sang firman. Sang firman Tidak ada. Sabar. Iya. Yang tertulis di situ pada mulanya adalah firman atau pada mulanya sang firman. Nah, yang tertulis di situ. Bang. Nah, itu tuh keterbatasan bahasa Indonesia kita. Kalau bahasa Yunani sangat luas bahasanya. Sabar. Yang tertulis di situ pada mulanya adalah firman atau pada mulanya sang firman. Yang tertulis sekarang. Yang tertulis di Alkitab memang pada mulanya adalah firman. Tetapi artinya, Bang, kalau kita melihat rujukan bahasa asli Yunani, itu kan ada kata hologos, berarti artinya sang firman. Jadi kalau diterjemahkan sesuai dengan bahasa asli, itu pada mulanya adalah sang firman. Sang firman itu bersama-sama dengan Allah Bapa, dan sang firman itu adalah Allah Elohim. Oke. Sabar. Pada mulanya adalah sang firman. Betul? Betul. Sang firman itu bersama-sama dengan Bapa, sama-sama dengan Allah yang merujuk kepada Bapa. Iya, Bapa. Allah kan Bapa kan? Iya. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah sang firman. Sang firman itu bersama-sama dengan Bapa, dan sang firman itu adalah Bapa. Bukan. Sang firman itu adalah Elohim. Itu merujuk kepada substansi satu hakikat. Karena memang, Bang, makanya dikatakan Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Itu kan kita kalau berbicara Elohim kan artinya Eloah dan Im. Jadi Coba kamu baca 1 Timotius 6 nomor 16. Itu sosok siapa itu coba? Coba saya mau cari tahu sama kamu, itu sosok siapa itu coba? Coba. Berbicara 1 Timotius 6 ayat 16 berbicara Allah yang ilahi. Nah, dialah satu-satunya, sabar. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Sosok siapa ini? Itu Allah Tritunggal. Satu-satunya. Iya. Jangan kau bilang Tritunggal lagi. Karena memang Allah Tritunggal itu satu, Bang. Sabar. Tritunggal, satu di dalam tiga itu namanya satu kesatuan atau satu-satunya. Dua-duanya benar, satu kesatuan. Nggak ada, Bang. Agama tidak boleh mematikan akal. 3 di dalam 1 itu namanya satu kesatuan. Satu kesatuan, tetapi kan satu kesatuan. Baik, saya tanya sama Anda dulu. Satu kesatuan dan satu-satunya sama apa beda? Kalau kita merujuk kepada substansi atau hakikat memang satu-satunya. Tapi kalau berbicara kepada Jangan. Saya mau begini, satu-satunya dan satu kesatuan sama apa beda? Tetapi kan
satu-satunya. Tapi kan coba Yohanes 1 kayak 1 tadi gimana, Bang? Kan kita udah kelar firman itu Yang bersama. makanya yang saya tanyakan sama Anda, satu-satunya dan satu kesatuan sama apa beda? Kalau kita Anda gini, jujur Bang. dong, Anda jujur dong. Oke, aku bisa Anda jujur, jangan sampai Iya. begini, jangan sampai begini saudaraku, jangan sampai begini. Jangan sampai Bibel Anda itu selaras dengan saya, tetapi keimanan Anda itu tidak selaras dengan Bibel Anda. Sehingga Ya. Anda mau menafsirkan kitab suci Anda itu dengan cara pemahaman Anda sendiri. Kutanya sama Anda ya, mau tak mau, siap tak siap, suka tak suka, satu kesatuan itu berbeda dengan satu-satunya. Sepakat kita? Gini, Bang. Nah, gimana? Kenapa aku tidak bisa memaksa pernyataan Abang? Karena memang kita kalau kita berbicara satu, nah satu itu memang satu-satunya, benar gak? Iya. Kayak saya satu-satunya. Tapi kalau berbicara kebagaimana saya yang satu ini saya, contoh dengan tubuh, jiwa, dan roh. Saya memiliki Kita tubuh, tidak berbicara jiwa, dan roh. kebagaimanaan. Yesus begini. Yesus tidak pernah begini, saudaraku. Kita kembali kepada Bible saja, ya. Tidak ada Yesus berbicara kepada murid-muridnya itu kebagaimanan Allah, itu cuma dapat di sekolah minggu. Itulah doktrin yang selalu berbicara kebagaimanaan Allah, kebagaimanaan Allah. Tidak, di perjanjian lama sudah jelas, tidak ada yang sama seperti engkau Tuhan karena engkau besar. Bahkan dikatakan, mau kau samakan aku dengan siapa sehingga kami sama. Coba saya mau tanya sama, coba Bang Jeff, jelaskan sama saya, pakai data, di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri, tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Di situ adalah sosok Allah Bapa. Bagaimana cara kita mengenal sosok Allah Bapa yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat terhampiri? Apakah dia datang sendiri ke dunia atau dia mengutus utusannya datang ke dunia untuk memperkenalkan dirinya? Dan tolong Anda narasikan berlandaskan data, saya mau dengar dan saya mau catat. Silakan. Iya, Bang. Jadi memang begini, Bang. Perlu kita ketahui memang ya semudah itu karena memang kami mengimani Allah yang disebut Bapa ini memiliki firman dan roh. Tidak begini, Bang Jeff. Anda jelaskan pakai data. Kalau Anda tidak bisa jelaskan, biarkan saya izinkan saya menjelaskan kepada Anda. Kan kita berdua metode belajar. Masuk akal dah penjelasan saya. Kalau tidak Anda jelaskan. Kan dia bunyinya begini, Bang. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Ini sosok Allah Bapa. Berarti Allah Bapa itu Oke, sabar. Ya, berarti Allah Bapa itu tidak dapat dilihat, tidak dapat terhampiri. Bagaimana cara kita mengenal Allah Bapa yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat terhampiri itu? Bagaimana caranya? Apakah dia datang sendiri ke dunia atau dia utusannya datang ke dunia? Silakan. Iya, jadi memang Bang, kan tadi kita kan udah jelas bahwa memang Yohanes 1 ayat 1 itu kan Bapa itu selalu bersama-sama dengan firman, dengan Sang Firman. Saya itu tanyakan kan bagaimana cara kita mengenal, Bang, bagaimana cara kita mengenal sosok yang tidak dapat dilihat itu? Apakah dia datang sendiri ke dunia atau dia mengutus utusannya untuk memperkenalkan dirinya dan mana datanya? Saya butuh data, silakan. Ya, di Yohanes 16 ayat 28, Yesus sendiri mengatakan langsung yang adalah anak Allah itu, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia dan pergi kepada Bapa. Dan Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 42, aku datang dan keluar dari Bapa. Nah, itu kan berbicara memang Bapa mengutus Sang Firman kepada dunia sebagai perwakilan Bapa menjadi kelihatan. Itu jelas tertulis di Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, yaitu Bapa, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi memang Bang Loding, memang anak itu diutus, Sang Firman itu diutus untuk melakukan pekerjaan Bapanya kepada dunia untuk melakukan misi keselamatan itu. Tetapi berbicara kebagaimanan Allah dalam ontologis, memang Bapa itu bersama Firman dan Rohnya. Makanya dikatakan Yohanes 1 ayat 1,
Sang Firman selalu bersama-sama dengan Bapa. Dan kemudian kalau kita merujuk kata Elohim, Elohim bahasa Yunani, Elohim itu kan berasal dari dua suku kata, Eloah dan Im. Yang artinya Im itu Bukan jamak. itu yang kita bahas, Bang. Bukan, aduh, abang bagaimana, Bang? Ya, aku Begini, ngerti abang. 1 Timotius 6 ayat 16 itu berbicara Oke, Allah yang sabar. tidak kelihatan. Yang diutus siapa? Yang diutus siapa? Yang diutus Bapa adalah Sang Firman. Yang diutus siapa? Sang Firman, Yang mengutus siapa? Bapanya. Yang diutus dengan yang mengutus ini sama apa beda? Berbeda. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Di Matius 11:25 memang Yesus menyebut Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Nah, kalau Tapi- Bapa Tuhan langit dan bumi, Anda kalau salah, penjelasan saya itu salah, tidak berlandaskan dalil, tutup komal saya tidak akan live lagi. Ingat baik-baik, itu semua sudah, kalau tanya kepada pendeta, atau tanya kepada misionaris, atau tanya kepada orang Kristen, pasti mutar-mutar. Ya, Oke. mending tanya saja kepada orang Islam. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Tanya sama Loding, bagaimana cara kita bisa mengenal sosok yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat terhampiri? Baca Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anaknya yang tunggal yang menyatakannya. Berarti, sabar, saya selesaikan dulu bro Anda. Berarti Yesus datang ke dunia itu kepada Bani Israel mau menyatakan bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Makanya maksud dan tujuan Yesus datang ke dunia itu bukan menjadi Tuhan, melainkan dia mau memperkenalkan Tuhan kepada Bani Israel. Sehingga dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Kalau kita tanya Ya, pendeta itu. pasti mutar-mutar. Sabar. Kita tanya Yesus. Yesus, untuk apa kamu diutus ke dunia ini? Baca Yohanes 3:3-4. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Yesus, apakah engkau menyampaikan firman Allah? Iya, saya menyampaikan firman Allah. Dalilnya mana? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sabar dulu, Anda potong tapi Anda tidak berdata. Anda dengar saya dulu, Anda dengar, Anda fokus, Anda dengar sampai saya selesai. Tadi aku Baru Anda ayat tugas semua itu, Anda Bang. bengkokkan saja. Iya, Anda dengarkan saya dulu. Tugas Anda cuma bengkokkan, nanti saya bagian kasih lurus. Oke. Untuk apa Yesus diutus ke dunia ini? Untuk menyampaikan firman Tuhan. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:8, kan? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Apakah benar Yesus mendengar firman dari Bapanya? Benar. Yohanes 15:15. Sebab apa yang aku katakan aku mendengar dari Bapakku. Baru Anda mengatakan dia Tuhan. Kalau kita tanya Yesus, Yesus siapa Tuhan? Allah Bapa, dalilnya mana? Lukas 4 nomor 8. Sebab tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Dalil lain mana Yesus? Markus 12:29. Hukum yang terutama, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus, apakah Tuhan Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga? Iya, Tuhan kita semua. Dalilnya mana? Yohanes 20 nomor 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus, tetapi kata Bang Jeff, kamu yang Tuhan. Maaf, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Yohanes 5:30. Tapi mereka suruh saya memanggil kamu Tuhan. Apa kata Yesus? Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini. Hanya ada satu Bapa, yaitu di langit. Tapi Pak Pendeta mengajarkan saya untuk mengatakan kamu Tuhan. Coba. Apa kata Yesus dalam Matius 7 nomor 23? Coba Anda baca. Giliranku ya Bang ya. Anda silakan Anda berbicara, yang penting berlandaskan dalil, boleh? Pakai dalil ya.
Kalau pakai ayat itu nggak dalil. Oke, coba saya mau dengar. Anda tidak pakai ayat. Nah, dari tadi gini, tidak. Kenapa gini? Memang Nah, betul coba bahwa di saya mau Matius dengar 11 Anda. ayat. Oke, coba saya mau dengar Anda menjelaskan 1 Timotius 6 nomor 16 berlandaskan dalil. Saya mau dengar, silakan. Saya mute, Iya, silakan. iya. Tadi memang pertanyaan Bang Besteloding itu semua bisa dijawab. Ini kenapa aku ada peringatan? Bentar. Kenapa, Bang? Ada apa, Bang? Kenapa, Bang? Kok error ya? Halo, halo? Bang, nggak ada suaranya, Bang. Ini Besteloding nggak ada soalnya. Saya mute dari tadi. Tunggu kamu naik, saya mute suara saya di atas. Silakan. Ya, aku Saya menjelaskan ya, pengen Bang. kamu jelaskan 1 Timotius 6 nomor 16 berlandaskan dalil ya. Ya, saya tidak minta kamu menjelaskan ini Elohim, awalnya El, awalnya Ho, Eloho, Ho, He, Ho, bukan itu. Jelaskan bagaimana cara kita mengenal sosok yang tidak terlihat itu berlandaskan dalil. Silakan. Nah, kalau berbicara 1 Timotius 6 ayat 16 itu memang itu merujuk kepada Bapa. Tetapi kita harus mengerti, Bang, Bapa yang bagaimana. Nah, di dalam iman Kristen, Bapa kita itu memiliki firman dan roh. Ya, makanya dikatakan di Yohanes 1 ayat 1 tadi, firman itu berselalu bersama-sama dengan Bapa. Dan firman itu adalah, bentar, Bapak jangan potong dulu. Kenapa dikatakan memang seakan-akan bahwa Yesus itu nggak Tuhan dong, karena dia kelihatan, begitu kan? Maksud Bang Pesteloding. Nah, itu karena dia menjadi manusia, tetapi realitanya sebelum menjadi manusia, dia itu adalah sang firman yang satu dengan Bapa. Maka dikatakan kejadian Yohanes 1 ayat 2, tanpa dia segala sesuatu tidak ada yang jadi, dan dia yang menyatakan segala sesuatu. Dan Yesus juga mengatakan eh, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu jelas mengatakan Yesus itu sebelum Abraham ada, dia bukan manusia, tetapi Allah itu sendiri. Di dalam Kolose 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam segala jasmania, seluruh kepenuhan kealahan. Jadi memang di dalam kemanusiaan Yesus berdiam seluruh kealahan itu. Makanya dikatakan Yohanes 1 ayat 18, tidak ada yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang menyatakannya. Nah, itu berbicara tidak ada yang pernah melihat Bapa, dan memang dinyatakan oleh anaknya. Itu kan jelas. Tetapi merujuk kepada 1 Timotius 6 ayat 16 itu Bapa yang bagaimana? Bapa yang bersama firman dan rohnya. Maka dikatakan tadi berbicara Tuhan, pribadi Tuhan ya Bang. Kan Matius 11 ayat 25 kan Abang mengatakan bahwa Bapa itu Tuhan. Lalu bagaimana dengan Yesus? Di dalam Matius 13 dikatakan akulah guru dan Tuhan. Yesus sendiri mengatakan Yesus itu Tuhan. Lalu ketika Bapa mengatakan Yesus mengatakan Bapa itu Tuhan, tetapi Yesus juga mengakui dirinya Tuhan. Lalu di Yohanes 20 ayat 28 dikatakan ya Tuhanku dan Allahku, dan Yesus tidak menolak. Jadi memang ketika Bapa Tuhan dan Yesus juga Tuhan. Jadi memang adanya tiga pribadi Tuhan di dalam satu hakikat Allah. Jadi memang begitu kebagaimanan Allah Tritunggal, Bang. Jadi memang makanya dikatakan Sang Firman itu memang menyatakan Bapa yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Di dalam Kolose 1 ayat 9 juga dikatakan Bapa tidak kelihatan, tetapi Bapa yang bagaimana?
Jadi memang berbicara kebagaimanaan itu memang Elohim kita itu memang jamak, Bang. Eloah dan Im. Aku baca di Yohanes 1 ayat 3, tanpa dia segala sesuatu diciptakan oleh dia. Yohanes 1 ayat 3 ini. Segala sesuatu dijadikan oleh dia sang firman, dan tanpa dia sang firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Memang yang menjadikan segala sesuatu ini adalah melalui sang firman, Allah Tritunggal, Bapa bersama firman dan rohnya. Jadi ini jelas berkata bahwa firman itu adalah Allah, gak cuma manusia atau nabi yang diutus oleh Bapa itu sendiri, Bang Lodi. Oke, baik, kita sambut dulu, kita punya kawan satu. Ya, selamat malam Bang Napi 28. Bang Jack. Iya. Ya, Beliau, malam. ya, ini Bang Jeff ini. Ya, Bang Jeff ini salah satu beliau pendeta muda, pelayanan beliau di mana-mana juga. Keilmuan beliau sudah saya uji dari tadi itu luar biasa. Aku bukan pendeta, Bang. Oh iya, saya tahu bukan pendeta. Bukan pendeta. Cuma keilmuan beliau tadi sudah saya uji. Alhamdulillah tadi baru 2 bodrek saya minum. Bagaimana tanggapan Anda tadi Bang Napi 28? Bang Napi ini juga seorang Kristen garis lurus. Beliau adalah seorang pelayan firman Tuhan juga. Ya, bagaimana tanggapan Anda Bang Napi tadi? Silakan. Iya, sebenarnya baru ku dengar tadi host. Jadi kurang jelas apa topiknya sebenarnya yang dibahas. Oke. Topiknya Kalau dia boleh, host, mengatakan sampaikan lagi, ya, biar jelas. Oke, Kak, topiknya dia mengatakan bahwa di 1 Timotius 6 nomor 16 itu satu-satunya Allah itu Allah yang 3 pribadi. Itu. Penjelasannya 3 pribadi. Bagaimana penjelasan Anda? Karena ini mohon maaf sebelumnya ya, karena saya metode belajar, jadi apapun yang yang kalian sampaikan saya catat. Karena saya ini haus ilmu, ya. Bagaimana tanggapan Bapak yang sebagai kekristenan yang garis lurus? Katanya 1 Timotius 6 nomor 16 itu satu pribadi. Coba Anda baca dan Anda jelaskan, silakan Bang Napi. Silakan. Waktu dan tempat dipersediakan. Ya. Buat teman-teman semua dibantu tap-tap layar yang ada berkat-berkat, silakan. Ya. Ya, makasih Pak Host. Jadi kalau pemahaman Bang Jack ini ada 3 pribadi, tetapi di saat bersamaan dia berkata ada satu, itu sebenarnya kan logical fallacy itu. Tidak kuat dia. Jadi itu sama saja. Iya. Jadi sama saja seperti mengatakan ini Bang Loading ini ada satu tapi ada 3. Itu kan menghina namanya itu. Coba Bang Loading dibilang 1 tapi 3. Itu Bang Loading terhina atau enggak itu Bang Pak Host? Terhina lah, ya, kan? Saya cuma 1, kau bilang saya 1, 3, kan? Terhina saya. Jadi jadi begini, kalau di dalam Alkitab itu jelas mengatakan hukum terutama itu, hukum tertinggi, hukum yang terutama Ulangan 6 ayat 4. Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Gak bisa lari dari situ. Jadi Ehad itu satu-satunya. Makanya dikatakan di dalam Yesaya 46. Ya, kita lihat data ya. Yesaya 46 ayat 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Tidak ada. Dia nggak sama dengan apapun. Lalu kalau ada 3 pribadi, berarti ada yang sama-sama Tuhan. Itu belum beres sama kalian teman-teman. Pak Jack. Ya kan, sorry to say itu. Jadi kalau dikatakan ada 3 pribadi, berarti ada yang sama di situ. Ada yang sama. Sama-sama Elohim. Makanya saya selalu mengatakan dengan sarkas bahwa Tritunggal itu mengatakan ada 3 Tuhan punya KTP yang berbeda, tapi sama-sama Tuhan, satu kakak. Itu sarkas saya sebenarnya. Untuk kalian itu introspeksi diri yang berpaham Tritunggal ini. Karena begini ya, sebenarnya Tritunggal itu kan hasil dari kongko-kongko ataupun dari konsili manusia kan. Itu kan manusia yang berkonsili menafsir Alkitab. Jadi Tritunggal itu konsili abad ketiga. Jadi menurut Bang Nabi Yesus itu Bapa gitu.
Bukan menurut saya, menurut Yesus. Kok menurut saya? Jangan dengarkan saya, dengarkan firman Tuhan lah. Iya, Kok menurut saya? Ngapain saya karena tafsiran menurut abang saya? itu kan tafsiran abang itu nggak ada dalam pengajaran teologi sebenarnya. Bahkan itu udah dikutuk dalam semua turun-temurun oleh seluruh pakar teologi. Seperti mengatakan Yesus itu Bapa dalam pemahaman Oneness atau Sabellian. Jadi gini, coba bagaimana abang menanggapi kata ehad itu artinya jamak. Itu jelas dikatakan jamak Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menciptakan. Ya, aku baca Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kita di situ berbicara jamak. Jadi memang Bang, Allah kita itu jamak. Sudah. Kemudian di dalam Yohanes 14, Macet dia itu. Yohanes Coba, 14 Bang, ayat cek. 16. Bentar dulu. Aku di dalam Kejadian Ulangan 6 ayat 24, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad, itu berbicara ehad, bukan yahid. Ehad itu artinya tunggal yang jamak, bukan yahid. Kalau yahid itu tunggal yang bersifat tunggal, kalau ehad itu tunggal yang jamak, satu yang jamak atau satu yang berpribadi jamak. Itu makanya dikatakan Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menciptakan, itu berbicara kita jamak. Kemudian coba dipertegas lagi oleh Yesus sendiri. Yesus sendiri langsung yang mempertegaskan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Dia satu, mengatakan dia satu dalam satu hakikat. Dan juga Yohanes 14 ayat 16, aku meminta kepada Bapa dan Bapa akan mengirimkanmu ke roh penolong yang lain, seorang penolong yang lain. Ada seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Berarti ada 3 pribadi di dalam satu hakikat Allah. Yesus yang adalah sang anak meminta kepada Bapaknya mengirimkan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Jadi ada 3 pribadi dalam satu hakikat Allah, dan begitulah kebagaimanan Allah itu. Makanya jelas dikatakan menggunakan kata Elohim. Elohim yaitu Eloah dan Im, yang Im itu artinya jamak. Jadi memang kebagaimanan Allah itu satu esa yang jamak, Bang Nabi. Jadi bagaimana abang bantah itu Kejadian 1 ayat 26 mengatakan bahwa menggunakan kata alam ciptakan segambar dan serupa dengan kita. Dan kemudian pemahaman abang itu sebenarnya nggak pernah ada diajarkan dalam pengajaran teologi. Aku nggak tahu Bang Nabi itu dapat pengajaran dari mana, atau mungkin hanya belajar sendiri. Nggak, karena dalam pengajaran teologi nggak pernah mengatakan Yesus itu Bapa. Makanya dikatakan bahkan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa semalam-malaman. Dia itu berdoa kepada Bapaknya, bukan berdoa kepada dirinya sendiri. Masa dia berdoa semalam-malaman, itu berdoa pada dirinya sendiri? Gak mungkin. Dia berdoa kepada Bapaknya. Begitu, Bang Nabi. Lanjut. Kalau begitu berarti jangan bilang Tuhanmu satu, ehad. Berarti Tuhanmu lebih dari satu. Jujur dulu abang, jujur dulu biar kita bisa bergerak. Kalau abang masih ngotot di satu, itu namanya abang itu ngeyel, gitu loh bang. Posisikan dulu memang Tuhanmu 3 seperti kata si Edis. Dia memang mengaku Tuhannya 3. Edis kan keren dia walaupun sesat. Bukan. Kalian ini kan nggak keren, nggak. Nabi salah paham. Salah paham. Itu berbicara satu yang hakikat. Contoh seperti saya satu memiliki 3 keadaan. Contoh tubuh, jiwa dan roh yang saya miliki dalam satu hakikat saya manusia. Begitu juga dengan Allah. Allah. Jadi menurutmu kau 3 pribadi? Memiliki firman dan roh. Iya, jadi kalau begitu abang 3 pribadi atau 1 pribadi? Nah, jangan samakan dengan manusia. Kalau manusia terbatas atau ngarang lagi berbicara analogi, sih? Bang. Aku berbicara analogi contohnya. Kenapa abang bikin contohnya? Abang berarti abang 3 pribadi lah. Matahari, Bang. Coba kalau matahari kan matahari ada bolanya, kemudian sinarnya itu juga disebut matahari kan? Nah, dan juga ada berapa matahari? 1, betul nggak 1? Tetapi sinarnya itu sama nggak dengan bulatannya itu materinya? Kenapa kau pisah-pisahkan membuat kau pening? Kenapa kau harus memisah-misahkan itu sehingga membuat kau pening? Justru Tritunggal itulah makanya aku bilang itulah ajaran manusia itu. Ikan cuma itulah analogi. Ajaran manusia itu. Enggak, tetapi Yesus ngapain kau buat analogi yang membuat kau pening? Karena Bang Nabi nggak ngerti yang ku sampaikan. Contoh loh, kayak nggak ngerti. Lalu bantah saja Kejadian 1 ayat 26. Bagaimana Allah mengatakan alam ciptakan menggunakan kata kita? Bantah. Sanggupkah Anda mengerti? Di ayat 27-nya membantai itu. Ayat 27 membantai itu. Sudah membantai itu. Baca ayat 27-nya. Apa? Baca ayat 27-nya.
Sini menggunakan kata Baca 27-nya. sini menggunakan kata Elohim. Diciptakannya. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nah, Allah ini kan kata Ya kita. kan? Iya Ya kan? Allah di sini kita bukan di dalam Iya Kejadian kan? ayat 26-nya. Baiklah kita, berfirmanlah Allah. Allah loh yang berfirman. Berfirmanlah Allah. Allah di sini kan, baiklah kita. Yang berfirman ini Allah mengatakan baiklah kita. Jadi yang kita ini ya Allah itu sendiri. Makanya dikatakan di ayat 27-nya itu menurut gambarnya yang adalah Allah yang jamak itu. Kenapa bukan gambar mereka? Kenapa bukan gambar mereka? Kenapa gambarnya? Allah itu Esa, Allah Esa yang berjamak. Allah Esa. Ngarang aja kau. Enggak Kau ngarang. Makanya dikatakan Kenapa kau bilang 30, aku dan Bapak adalah di satu. situ? Ada dua subjek, ada dua pribadi, dua subjek. Aku dan Bapak adalah satu. Itu dua subjek yang dalam satu hakikat. Kemudian dalam Yohanes 14 ayat 16, Yesus meminta kepada Bapaknya. Sekarang saya tanya, Yesus memang satu realita bukan? Ya dialah satu realita. Emang ada realita yang lain rupanya? Kemudian ketika dia meminta kepada Bapa, dia benar meminta kepada Bapa atau berpura-pura? Gimana kau? Jadi ada bapaknya, siapa kakeknya? Enggak, aku nggak ngomong gitu. Kita berbicara di peranakan itu dalam perkara dengan Allah. Allah itu berbicara non materi. Kalau dia punya kakek, Allah itu adalah roh. Sebentar, aku tanya dulu. Ketika dalam dari tadi kau yang ngomong gimana? Sebentar dari tadi kau yang ngomong. Karena Bang Nabi nggak menjawab. Dari tadi kau aja lo yang ngomong. Bang. Coba berpikir dan jujur. Mungkin nggak Yesus berbohong? Aku belum ngomong, kau sudah ngomong. Aku belum ngomong, kau sudah ngomong. Gimana sih kau? Gantian lah. Pertanyaanku lah dulu. Satu pertanyaanku. Abang jawab jujur ya. Apakah Yesus berdusta atau enggak? Ketika Yesus mengatakan aku meminta kepada Bapa, Yesus itu berbohong nggak? Beneran meminta kepada Bapa nggak? Atau berbohong dia mengatakan itu? Sudah. Kalau kuikuti maumu, berarti Tuhanmu lebih dari satu. Tiga itu pribadi dalam poinnya. Karena ada bapaknya. Iya, sebentar lah. Jadi karena dia meminta kepada bapaknya harus meminta kepada kakeknya. Nggak ada kakek, jangan nambah-nambahin lah, Bang. Masa ngomongin karena nggak mungkin loh. Nggak mungkin ada bapak Tuhan kalau nggak ada kakek Tuhan. Kalau itu kau anggap sebagai realita, itu kan metafor. Sama seperti anak tangga. Emang tangga beranak. Nah, makanya kalau kau mengatakan dia benar-benar meminta kepada bapaknya, berarti Tuhanmu berkembang biak. Harus kau cari tahu siapa kakeknya. Begitu caranya, Bang. Makanya aku katakan di situ. Dengarkan biar ku sampaikan sama Abang. Begini, Bang. Kan sudah kutunjuk, aku bawa dalil tadi kan. Yesaya 46 ayat 5 itu. Dengan siapa kau samakan aku? Kita lihat lagi Yesaya 44 ayat 24. Dia seorang diri, Bang. Bukan tiga diri. Yesaya 44 ayat 24. Kita lihat ya. Jadi kenapa kalian ini menjadi aneh? Nah, beginilah firman Yahweh penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Yahweh yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri. Kenapa kalian bilang tiga pribadi? Apakah Tuhan perjanjian lama berbeda dengan Tuhan perjanjian baru? Gimana sih? Makanya kalau saya mengatakan Bang, gimana? Itu Yesaya itu Yesus belum ada, Bang. Bukan firman Tuhan begitu. Firman Tuhan, tetapi Yesus itu berbicara ketika menjadi manusia, dia mengatakan di Yohanes 16 ayat 32. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Aku coba baca Yohanes 16 ayat 32. Aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Itu berbicara Yesus itu ada dengan Bapa yang adalah satu. Makanya dikatakan Yohanes 30, aku dan Bapa adalah satu. Jadi memang Yesus tidak seorang diri. Ada Bapa yang menyertai Yesus. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 16, Yesus beneran meminta kepada Bapanya. Dan begitulah kebagaimanaan Allah kita itu satu yang bersifat pribadi jamak. Begitu, Bang. Makanya dikatakan di. Jadi kalau kamu tadi jadi begini. Bentar dulu. Kata ehad itu, Bang, ehad itu bukan satu yang tunggal Yahid itu kan memang beneran satu.
Kalau ehad itu satu yang bersifat jamak, Bang. Makanya Bang harus ngerti dulu. Jangan ngomong ehad tapi nggak Iya, ngerti. jamakmu Tuhanmu lebih dari satu maksudmu kan? Tiga pribadi Tuhan dalam satu hakikat. Iya, lebih dari satu Tuhanmu kan? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad Allah itu satu yang bersifat jamak. Contoh seperti abang. Contoh seperti abang atau H2O. H2 itu kan satu, bener gak? H2O satu. Tetapi dalam kimianya ada H dan juga oksigen H2O. O-nya satu, hanya dua. Helium 2, O-nya satu. Nah itu kan tetap satu air itu. Nah begitu juga Allah itu adanya tiga pribadi yang jamak dengan satu hakikat. Begitulah Allah itu, makanya dikatakan aku dan Bapa adalah satu, dan Yesus tidak seorang diri, ada Bapa. Iya, jadi jangan mengatakan bahwa Yesus itu berpura-pura berdoa. Makanya aku bilang begini, Bang. Makanya aku bilang begini, Tuhanmu bukan satu-satunya, tetapi salah satunya. Itu Tuhan Abang salah satunya. Enggak, karena nggak ada salah satunya. Jangan Abang bilang lagi Tuhan Abang satu-satunya. Berbicara pribadi itu bukan berbicara tiga hakikat. Berbicara pribadi itu. Brother, jangan. Iya, brother, saya bilang jangan kau ngomong sama dia ini tidak berkelas. Sabar, Jendriko, kamu naik-naik tidak boleh menghakimi. Ada berapa pribadi? Di sini kita diskusi. Sabar, izin sedikit ya. Ini di sini juga ada saya punya bunda yang cantik, baik hati dan tidak sombong, pintar menabung, pintar memasak, pintar berhutang. Jadi begini, Anda jangan coba-coba Anda naik terus Anda menghakimi dia ini tidak boleh, dia ini tidak boleh. Ini Bang Jeff dari tadi saja berusaha untuk menjelaskan, karena Bang Jeff itu sadar diri bahwa bukan dia yang bisa memberikan kepahaman kepada Bang Napi, tetapi semoga Yesus memilih. Begitu juga Bang Napi. Tiba-tiba Anda naik langsung Anda mengatakan jangan berikan kepahaman ke dia tidak. Coba kalau saya lepas Anda punya tali, Anda pasti mencret lawan si Napi 28 ini. Apalagi lawan saya punya Bunda Rose. Jangan Anda lari-lari ya. Oke, boleh. Oke, Bang Jeff, kita lihat dulu Bunda. Selamat malam. Siapa ini? Masya Halo Allah. Bunda. Kamu Iya. siapa?